Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Sapat Bungoro, dan saat ini menjalani program guru penggerak Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses pelaksanaan praobservasi coaching untuk observasi, dan di samping saya sudah ada Pak Samsudin, guru matematika di SMP Negeri 5 Satak Bungoro, yang pada hari ini akan melaksanakan observasi. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah ya, Pak, luar biasa. Jadi bagaimana, apakah sudah siap untuk diobservasi pada hari ini, Pak? Jadi terima kasih Pak sudah hadir. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas, Pak. Oh iya Pak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini Pak yang akan dilakukan di kelas itu apa? Jadi insya Allah nanti untuk pembelajarannya di kelas 8 itu pada pertemuan sebelumnya itu sudah menyelesaikan satu materi tentang teorema Pythagoras. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah itu mulai dari materi baru, yakni lingkaran. Ya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya karena ini baru masuk, dia baru menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Nanti insya Allah pendekatan yang digunakan insya Allah nanti karena baru pertama nanti mungkin diskusi. Jadi materinya itu tentang lingkaran Pak. Untuk area pengembangannya tersendiri Pak, dalam konsep pengetahuan dan keterampilan apa yang ingin? Jadi karena ini lingkaran berarti nanti pengembangannya di bidang geometri. Khususnya nanti di bagian lingkaran tersebut. Untuk keterampilannya insya Allah nanti karena rencana mungkin pembelajarannya dari berbasis diskusi di pembuatan kelompok secara program nanti, dan mempersiapkan nanti di depan teman-temannya, berarti nanti di area keterampilannya itu keterampilan berbicara depan kelas, mungkin percaya dirinya, gotong royong, dan lain-lain yang berhubungan dengan keterampilan tersebut. Jadi area pengetahuannya pada konsep tentang lingkaran sendiri, dan area keterampilannya pada kemampuan mempresentasikan konsep dari hasil diskusi tersebut. Oh iya Pak, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi yang pada area pengetahuan dan keterampilan, strategi apa yang Bapak lakukan? Itu tadi, jadi nanti insya Allah pendekatannya secara saintifik seperti 2013 karena ini kelas 8. Kemudian nanti metode pembelajarannya lebih ditekankan kepada kemampuan anak-anak untuk berdiskusi, menemukan sendiri tentang unsur-unsur tersebut. Diberikan bahan bacaan atau di buku siswa juga ada. Nanti mereka secara mandiri berkelompok mencari tentang unsur-unsur lingkaran tersebut. Nanti setelah selesai dalam kurun waktu tertentu, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kan Bapak ini sudah beberapa kali pertemuan, artinya ini sudah pertemuan kesekian. Artinya Bapak sudah ada gambaran bahwa ini biasanya yang menjadi kesulitan, ataukah siswa saya agak kurang di wilayah ini. Jadi bagaimana persiapan Bapak untuk menghadapi permasalahan tersebut? Nah, khususnya di kelas 8, kalau kita perhatikan beberapa pertemuan sebelumnya, itu mereka terlihat kurang fokus dalam
berdiskusi, terutama ketika mereka dikumpulkan secara heterogen. Iya. Ada saja teman yang saling mengganggu. Hmm. Nanti insya Allah, karena kelihatan sudah terjadi seperti itu beberapa kali, nanti caranya nanti mungkin salah satunya ditukar posisi. Oh, ditukar. Mungkin diberikan teman yang mereka bisa bekerja sama, walaupun secara heterogennya tetap heterogen. Karena kalau yang pintar bersama yang pintar, maka yang agak-agak kurang akan kesulitan dalam mengerjakan ini. Kira seperti itu. Ayo Pak, jadi kapan kira-kira Bapak siap untuk pelaksanaan observasi ini? Pembelajarannya kelas 8 itu jadwalnya di hari Selasa. Ya, insya Allah Selasa. Ini tanggal 12, tanggal 13 ya, 13. Ayo, Pak. Jadi insya Allah kita akan ketemu di hari ini. Insya Allah observasi pelaksanaan di kelas. Setelah itu kita akan melakukan dialog lagi masalah observasi. Insya Allah. Terima kasih Pak untuk waktunya pada hari ini, dan sampai jumpa pada pelaksanaan observasi nanti. Baik. Sekarang kita masuk ke materinya, silakan buka bukunya. Pertemuan terakhir kita sudah ulangan harian mengenai materi tentang teorema Pythagoras. Hari ini kita lanjut materi, buka setelah teorema Pythagoras, materi apa sebenarnya? Materi tentang lingkaran. Materi tentang lingkaran. Nah, lingkaran ini sudah pernah dipelajari kan? Sudah pernah belum dipelajari? Sudah. Di mana? Di SD. Lingkaran ini banyak bisa ketemukan kita di kehidupan sehari-hari. Sudah dapat semua bukunya tentang lingkaran? Oke? Sudah buka semua bukunya? Contoh lingkaran. Faisal, contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, contoh jam, ban motor, uang koin, kelereng itu lingkaran ya? Bola itu lingkaran. Lingkaran dalam dua dimensi. Artinya dua dimensi itu tidak ada ruangannya. Nah, dia gepeng. Nah, itu lingkaran. Nah, banyak lagi bisa kita lihat tentang lingkaran. Selanjutnya, apa yang pernah kita dengar unsur-unsur tentang lingkaran? Bagian-bagian lingkaran. Ada yang pernah masih ingat bagian-bagian lingkaran? Misalkan di ban motor, udara, ruang, di lingkaran itu bagiannya di ban motor. Misalkan panjang, iya ya, panjangnya ada panjangnya, panjang lingkaran, lebar lingkaran. Ada lagi apa? Masih ada tentang unsur-unsur lingkaran, tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, pertemuan kita hari ini kita bertujuan adalah mengenal unsur-unsur lingkaran. Jadi materi kita hari ini bertujuan, kita belajar hari ini tujuannya adalah tahu tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi di lingkaran itu banyak bagian-bagiannya, mulai dari pinggirnya, di tengahnya, Kalau jari-jari pernah dengar? Jari-jari.
Pernah? Di SD ya? Jari-jari yang mana? Nah, ini jari. Ini jari. Kalau jari-jarinya lingkaran. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Kita akan praktekkan sebentar. Nah, jadi kegiatan pertama silakan buat lingkaran dulu yang lumayan besar di bukunya. Silakan buat lingkaran lumayan besar di bukunya. Pakai koin atau apa, jangan digambar begitu. Perbaiki. Tidak sempurna. Tidak sempurna lingkaran kalau bukan. Pakai koin yang besar, pakai yang ada. Sebesar gimana kan sih? Yang lumayan besar. Satu kertas. Boleh. Setengahnya boleh. Setengahnya ya. Setengah lingkaran. Buat lingkaran setengah. Karena kenapa? Jangan pakai anu gitu. Karena nanti titik pusatnya tidak akan ketemu kalau tidak pakai contoh, tidak pakai alat. Bisa. Perbaiki begini. Oke, silakan cari poin. Pause dulu. Cari. Stop. Pause. Ini begini, yang pertama kali. Yang kecil karena kenapa? Iya, sebelum nanti ditulis ke buku tentang unsur-unsur lingkaran yang benar, kita diskusikan dulu dengan teman-teman sambil bisa lihat di bukunya tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi buat di kertas yang sudah dibagikan, di situ buat contoh dulu. Silakan buat contoh dulu yang besar di situ, kemudian nanti isi. Oh, ini bagiannya ini namanya ini. Nanti kasih keterangan. Itu pakai yang besar Bapak. Ini pakai. Nanti diisi berdasarkan diskusi kita. Oh, ini namanya misalkan jari-jari. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Silakan diskusikan sambil bisa cari referensi di bukunya. Tentang video ya. Ayo dibuat lingkaran. Sudah. Iya. Yang sudah gambar lingkarannya silakan dicari, diskusikan sambil bisa apa namanya, yang ini namanya jari-jari, ini namanya ini ada di sini. Oke, silakan. Unsur-unsur lingkaran. Enggak. Maksudnya unsur-unsur lingkarannya yang mana? Ya, silakan. Baca-baca. Silakan membaca. Kemudian silakan diisi tentang unsur-unsur lingkaran dari gambar lingkaran yang sudah dibuat tadi. Oh, nih, unsur dapat. Iya, silakan. Kan banyak unsur-unsurnya kan? Unsur-unsurnya banyak. Masih belum. Nah, itu maksudnya diskusi. Itu aja dulu, jangan ditulis di buku catatannya dulu yang dibuat yang di. Ya. Ada kata di jari. Oke. Dari unsur. Kemudian kasih situ keterangan, oh ini namanya ini. Diskusikan dengan teman-teman kerjasama. Nah, pokoknya baca saja sambil membaca, diskusi, oh ini apa ini. Iya. Kemudian tunjukkan bagian lingkarannya, oh ini.
Coba baca. Coba cari bacanya di baca. Titik pusat. Titik pusat. Kurang pusat Titik pusat lingkaran. Luar biasa. Titik pusat lingkaran. Nah, jadi ini bisa dikasih begini. Anggaplah misalkan saya kasih kode boleh. Saya kasih tanda panah saja boleh juga. Kemudian saya kasih keterangan titik pusat lingkaran. Terserah. Mau kasih kode, misalkan O. O itu sama dengan titik pusat lingkaran. Terserah boleh. Terserah kita. Kreasinya bagaimana? Mau kasih tanda panah langsung, mau kasih simbol boleh. Dan jelasnya ada keterangannya bahwa O ini adalah titik pusat lingkaran. Paham ya? Sorry. Mau kasih tanda panah boleh juga. Kan banyak unsur-unsur lingkarannya. Silakan baca referensinya. Ini pemwujudan dunia. Yulfa. Silakan lanjut. Ya apa ini? Nah, itu makanya udah paham itu karena saya bicara kita lain juga dibahas. Ini tuh tersorry. Lain dibahas. Makanya pada saat tadi jadi oke, saya ulang. Perhatikan di sini. Jadi Abir jadi bikin lingkaran kan sudah ada lingkaran di depan masing-masing kan? Nah, kemudian sisanya silakan cari unsur-unsur lingkaran. Silakan baca. Yang mana dimaksud dengan unsur-unsur lingkaran kan banyak. Nah, kemudian yang di lembar kerja tadi silakan dikasih keterangan. Contoh ini lupa. Ini yang titik tadi. Apa namanya yang titik tengah? Titik pusat lingkaran. Nah, makanya saya kasih keterangan. Terserah kita mau kasih bagaimana. Mau kasih tanda panah langsung boleh. Kemudian saya tulis titik pusat lingkaran. Ini artinya titik pusat lingkaran kan? Atau saya mau kasih kode. Oh, saya kasih kode O. Baru di dalamnya nanti kasih keterangan O itu titik pusat lingkaran. Boleh. Oke, paham? Ah. Jadi tergantung kreasi kita bagaimana caranya, mau kasih tanda panah langsung, mau kasih simbol, terserah. Yang jelasnya nanti unsur lingkarannya banyak. Semuanya ditulis dalam lingkaran itu, kemudian kasih keterangan bahwa ini namanya ini namanya ini namanya ini. Oke, paham ya? Siap? Oke, silakan didiskusi. Ada yang bergabung diskusi. Dan itu sendiri. Baca di jadi pengarang baca buku. Pak, ini Pak. Iya, baca lah. Baca nih unsur-unsur lingkaran. Oh, ini disebut dengan ini, disebut dengan ini. Kemudian tentu kami digambarkan. Oh, komando. Sudah lingkaran, mayor, minor. Oh. Ini lagi maju begini. Oke, green nih. Ini seminggu. Mana nih? Begini kan ini. Ini dibaca. Nanti dibutuhkan gambarnya di situ. Kami bantu. Oh, ini disebut dengan titik pusat. Oh, ini disebut dengan ini. Dan bagian-bagiannya. Oh, iya terus sering beli. Oh, Mana? Baca-baca Ki. Biar bisa buka-buka.
bertiga Ki, kerjasama Ki. Saya sengaja kasih 2 supaya misalkan sama-sama. Nggak usah lagi ini. Bukan ini, jadi berada di pensi. Nanti hasilnya kita coba tunjukkan di atas. Kalau selesai sudah sempurna, baru kita pindahkan ke catatan. Iya makanya baca supaya ketemu, jangan ditanyakan dia saja gambar. Madanya tuh anu Baca ini dari awal supaya dia ini. Pak, bisa diambil sini Pak. Terserah, pokoknya baca saja, terserah. Boleh dari kami. Aku juga pegak-pegak bro, ada penggaris belum? Iya, dia ada yang Mana penggarisnya lagi yang kemarin? biar penggaris kena boleh. Woi, biar penggaris kena lihat. Sudah pusat, kurang ada pusat. Iya, tinggal di sana di desa. Ketemu gambar. Iya, bagaimana kita? Turun biar dipencet. Sekarang kita jalan, bisa dikasih masuk. Misalkan ini diameter, oh ini diameter. Biar panas. Apa? Oh, ada usia. Pak, terus nama ini Pak. Hah? Diameter. Udah yang muri. Bisa, tapi kasih keterangan sebentar deh, itu diameter. Nanti pas ditunjukkan di atas papan, bisa. Oh ini dengan diameter. Di sini Mi. Terang. Nanti keterangannya dikumpulkan. Oh, prinsip semua nanti keterangannya. Mir, benar sah malian tak. Kalau benar itu. Waktu nanaru. Tapi nana. Kata sepuluh ya. Ya, jadi nanti kita ke atas untuk tunjukkan ke teman-teman tak untuk persentasekan. Oh ini namanya juring. Nah setelah nanti ditunjukkan ini juring, sebenarnya ada yang tidak paham ditanyakan yang mana. Ini namanya diameter. Nanti ada yang bertanya diameter yang mana, diameter sampai di mana. Oh ini namanya jari-jari. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya kita kasih kode sendiri. Teman-teman juga sampaikan bahwa ini yang dimaksud, ini yang dimaksud, jangan kerjasama.
Yang lain ya, jangan dia sama. Tapi ya. Ini mana lagi? Kecil ke tempat Pak. Mulai minta nyo. Ya tepung tangannya Maya seneng Oke sudah? ya. Sudah semua? Kami yang Ini ya sudah juga? bukan bocil. Jadi dia salah suruh ada. Iya. Tidak ada lupa. Jadi dalam sekarang jadi coblos merah biasa di. Merah coblos. Wibowo Anies Musa. Pak Anies. Dia bang bukan kok. Pastinya dikasih dari pendapat. Atau ini dulu saja aja. Penjaga pokoknya sampai aku. Sekali lagi tulis sebanyak-banyaknya yang kita anggap sebagai unsur-unsur lingkaran. Tulis sebanyak-banyaknya yang kita anggap sebagai iya, maksudnya tentukan di lingkarannya. Karena ini kan unsur-unsur lingkaran berarti bagian-bagian yang berada di lingkaran. Betul. Nggak usah ditentukan di situ saja. Karena nanti setelah selesai kita sudah paham, supaya lebih kuat lagi nanti tulis di bukunya, di bukunya tentukan oh ini disebut ini, disebut ini, disebut ini. Karena ke belakang kita tidak bisa lanjut, kita bisa paham ke belakang karena kalau sudah tahu unsur-unsurnya. Makanya unsur-unsurnya penting diketahui sebelumnya. Ya, ini ketiganya itu. Ya, ini merek orang. Kalau yang besok orang pergi mencoblos bisa nonton juga. Ini nonton ya, begitu caranya, begitu prosesnya, Kita siapa Pak? proses demokrasi. Jokowi itu satu. Saya pilih presiden.
satunya. Nah, tadi nonton supaya tahu oh, begini caranya orang berdemokrasi. Ini pesta demokrasi. Satu kali dalam 5 tahun. Oh, kalau ada keluarga tak yang tidak mau beri coblos, suruh beri coblos. Jangan ada yang hukum. Jangan. Karena kalau tidak coblos ki, tetapi ikut aturan. Misalkan tidak coblos ki, kemudian naiki harga bensin. Oh tidak mau tetapi ikut menikmati harga bensin yang mahal. Misalkan tidak ikut coblos, baru naik harga beras, tetap jadi ikut karena menikmati harga beras yang mahal. Makanya ikut coblos, tentukan berharap apa yang dipilih supaya bagus. Ngapa? Apa yang mau tunjukkan pertama hasilnya? Ayo silakan. Jangan oke. Oh itu tandanya. Bisa. Oke silakan. Masuk dulu ayo silakan. Kelompok tengah, silakan. Yang mau tunjukkan, yang mau bacakan ya. Yang ini disebut ini, yang lain perhatikan teman ya. Tunjukkan yang ini disebut ini. Bagian ini disebut ini. Bagian ini namanya ini. Bisa ini semua boleh? Mana? Kita bergabung di situ. Tidak. Dia sendiri lari. Iya, udah semua Ki. Kahit dito nila yan. Yan, trabaho na masang lirati sa lang dapat ko lang mo yan ka. Oh, Bagikan negara pertama. Oke, lihat dulu kamarnya ya. Perhatikan mata di atas. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Windu Baru dari Kelompok Kalau kita bersih, kami ingin menunjukkan hasil kerjasama kami yang begitu sangat susah. Tentang lingkaran, iya lingkaran, ini lingkaran, iya lingkaran. Ini ada O-nya, apa itu O? Ya, O itu titik pusat, Apa itu titik pusat? Ini titik pusat. Anak-anak yang tidak jelas, itu Yang mana diameter? Tunjukkan. Oke. Lalu kita Tayo bosor. Otra buena Pepe garis tai busur. Apa? Tai busur. Garis tai. Ini garis tali busurnya. Oke. Lalu ada aposema. Ini adalah garis aposema. Sampai di ujung ya, Kak? Iya. Sampai di tengah? Lalu ada FBE, yaitu garis juri. Juri. Yang mana juri? Ini dia. Yang mana juri?
Ya itu. Ya mana? Itu kan mantap tadi kan namanya. Oke. Lanjut. Siap-siap juga yang lain. Iya, tapi jangan asal surkewan. Lembereng. Tembereng. Oke. Gimana tembereng? Yang ini A sampai ya. Anak A. Oke, siap. Sudah. Tidak, tidak. Sana. Sana. Masih ada. Apa? Dari jari itu salah. Ya, dari jari ya itu A sampai D. Oke, sudah. Hitam ini yang hitam. Oh itu ya, jari-jari itu ya. Ya. Kali ini ada Bisa apa nih? A, B, C, D. Oke, habis itu ada tanggapan dari teman-teman lain? Oke, kami dari Kabupaten apa? Tanggapan dari teman-teman lain ada pertanyaan? Oke, silakan bertanya. Oke, silakan. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Selanjutnya, Sekian dari Bupati. selanjutnya, saya perhatikan teman ya, perhatikan. Yang sudah naik perhatikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 lagi presentasikan diskusi kami yaitu tentang lingkaran dan beranggota Usman Hamka Habib. Yang pertama, unsur lingkaran. Unsur lingkaran berupa ruas garis atau kurva, lengkung, busur, tali busur, jari-jari, diameter, dan apotema. Unsur lingkaran berupa luas, juring, dan tempereng. Gitu ya. Selanjutnya. Ciri-ciri jari-jari. Ciri-cirinya berupa luas garis menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Diameter. Ciri-cirinya berupa luas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Tali busur. Ciri-cirinya berupa dua garis menghubungkan dua titik pada lingkaran dan simbol MEF. Dan apotema ciri-cirinya yaitu berupa ruas garis menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur, tegak lurus dengan tali busur. Oke. Siapa? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, Oke, ada Anan. kapan nikah? Wah, Masa depanan. ada lain? Mana? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok terakhir. Ya, harus pakai hapus. Ya, Kelompok terakhir. Jangan ditulis di bukunya ya. Sebentar setelah pemuatan baru ditulis ke bukunya. Oke, silakan. Terakhir. Pegang satu nak. Ya. Oke. Berapa kita lu?
Bahan itu ibarat campuran. Ada mungkin siapa namanya? Titik B adalah titik tenggelam. Tembereng. Percaya titik tenggelam bro. Titik A adalah sudut pusat. Oke, sudah. Ada pertanyaan? Ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kenapa kertas dan dua? Kenapa dua kertasnya misalnya? Tangan untuk ruang pertama. Kami jika ada kesalahan mohon dibicarakan dengan baik, mana bisa bicara yang lain. Baik ya. Tepuk tangan untuk kita semua karena oke. Jadi pekerjaan aku sudah bagus sekali, Ya, seru. sudah pas, betul. Ya, seru. Caranya menentukan unsur-unsurnya sudah benar. Bapak bisa menambahkan sedikit. Nah, sebelum kita pindahkan ke buku catatannya, kita ulang lagi satu kali ya supaya lebih teratur karena dari cara tadi menggambarkan itu tidak terpisah. Jadi unsur-unsur lingkaran ada dua. Apa pertama? Unsur-unsur yang berupa apa? Berupa garis. Nah, ada unsur-unsur yang berupa garis. Sebentar. Faisal. Sebentar. Ada unsur berupa garis atau titik. Yang mana? Yulfa, stop. Perhatian dulu sini. Kita penguatan sama-sama. Yang pertama, ini yang di titik tengah. Apa namanya? Yulfa. Di tengah ini apa namanya? Titik. Jadi ini adalah titik pusat lingkaran. Sebentar bisa ditulis secara langsung seperti ini, boleh juga dengan tanda. Ini yang namanya titik pusat lingkaran. Oke, ini semua sudah paham. Kemudian ada yang menggambar tali di luarnya bikin tebal. Ini dia bikin tebal. Ada juga yang bikin garis di luarnya, boleh. Yang mana yang dimaksud ini pinggir lingkaran. Stop. Yang dimaksud ini pinggir lingkaran, pinggirnya ini. Ya, pinggirnya. Karena di dalam lingkaran gambar lingkarannya hilang, tidak ada alat peraganya. Saya lihat lagi di lingkarannya. Ini pinggirnya maksudnya. Apa namanya ini pinggirnya? Tadi yang digambar apa? Ada tadi di sini ditulis? Minor. Tidak ada. Apa tadi namanya? Minor. Ada yang disebut dengan minor. Apa lagi? Mayor. Dengan lingkaran. Apa maksudnya? Maksudnya itu yang minor apa? Itu kecil. Ini anggaplah ini. Ini sampai sini. Ini kecil. Kalau ini minor karena kecil, berarti yang di bawahnya adalah mayor. Ini yang besar ini mayor. Tapi apa nama aslinya? Tembereng. Setengah lingkaran. Namanya Busur. busur lingkaran. Ini namanya busur lingkaran. Ini namanya busur lingkaran. Kira-kira kenapa disebut dengan busur lingkaran? Kenapa dikatakan dengan busur? Nah, busur seperti busur pala itu kan busur. Jadi itu ya. Nah, itu makanya dikatakan busur ini. Ini apa ini? Ini kan busur lingkaran. Ya? Di panah. Jadi pinggirnya lingkaran itu disebut dengan artian pinggirnya lingkaran ini disebut dengan busur lingkaran. Nah, disebut dengan busur lingkaran. Oke? Siap semua paham? Rafli, diulang. Jadi pinggirnya ini pinggir lingkaran disebut dengan busur lingkaran. Oke, lanjut. Jadi
Pinggirnya lingkaran disebut dengan busur lingkaran. Apa lagi? Jari-jari. Yang mana disebut dengan jari-jari? Nah, yang melintang. Yang mana disebut dengan jari-jari? Garis yang menghubungkan dari tengah ke pinggir. Ini disebut dengan jari-jari. Dari tengah sampai pinggir. Misalnya gambarnya tadi. Tadi ada yang agak sedikit dia sambung. Nah, itu kan jari-jari. Karena di gambarnya kelihatan menyambung, jadi dikira jari-jari ini sampai padahal jari-jari itu cuma sampai tengah. Apakah harus di sini? Tidak, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jari-jari itu banyak. Berarti jari-jari itu seperti kalau cuma sepeda apanya? Masa peletnya? Nah, jarinya. Apa namanya yang di tengah-tengahnya? Yang di tengah-tengahnya itu sepeda. Gear. Roda. Sepeda. Piring. Yang begininya. Tele. Piring. Piring. Pagoyan. Jarinya. Pagoyannya. Apa namanya jarinya itu? Injak loh. Bukan. Banyak. Ini bukan jarinya. Leg. Peletnya yang mana peletnya? Peletnya kan yang ini. Ini peletnya. Kalau ini yang pegang peletnya apa namanya? Talang. Apa namanya? Gear. Giris itu yang begini. Ayam alangnya ya. Tapi kalau di sini kan tidak ada begitunya. Apa namanya dia jari-jari? Tahu, lupa juga. Apa itu? Ada besi itu yang banyak-banyak kan? Tarali. Tarali ya, tarali sepeda. Nah, ini namanya jari-jari. Oke, lanjut. Pahamnya? Sudah? Jadi jari-jari apa tandanya? Dari ujung sampai tengah. Dia cuma sampai tengah, berarti rapi. Ini sampai tengah saja. Bagaimana kalau dia terus? Terbatas. Kalau dia terus ujung ke ujung apa namanya? Diameter. Diameter. Betul sekali. Jadi ini disebut dengan diameter. Anggaplah A sampai B. Nah, ini diameter. Kalau cuma setengah disebut dengan rafli. Kalau full disebut dengan diameter. Kalau setengah disebut dengan jari-jari. Betul sekali. Kalau dia full sampai ujung itu disebut dengan diameter. Kalau dia cuma setengah disebut dengan Jadi ada beberapa unsur lingkaran. Apa? Pertama, diameter boleh. Kedua, jari-jari. Tiga, tali busur lingkaran. Busur dulu ya. Busur. Itu tadi. Empat, titik pusat. Itu yang ada di situ. Titik pusat. 5, apa lagi? Kalau misalkan ada terang bulan, tak boleh langsung ada garis dipotong ke sini. Ini bisa fotonya bisa. Begini. Tapi kalau misalkan kue apa ulti, Kan bulan Pak. begini cara potong terang bulan. Kalau sudah dipotong. Dipotong begini. Ada garis. Apa namanya garis? Apa namanya garis? Ini namanya dengan apa? Tali busur. Sekali. Kan ini busurnya kan? Ini busurnya di pinggir. Berarti ini adalah talinya. Dipandang toh? Ini busurnya di pinggir. Berarti ya. Nah, ini talinya. Oke, paham? Nanti itu digambar di buku. Misalkan lingkaran ini. Berarti tali busurnya yang mana?
tali busur namanya. Pokoknya kalau sampai ujung itu disebut dengan tali busur. Ini tali busur, makanya di gambar tadi ini tali busur. Tali selanjutnya tali busur. Apalagi terakhir? Tadi apotema. Yang mana disebutnya apotema? Yang mana disebutnya apotema? Nah, ya, ada garisnya. Dari mana ke mana? Apotema itu garis tertentu. Ujung ke ujung. Kalau ujung ke ujung apa namanya? Diameter. Nah, apotema lihat di gambar tadi, dia dari titik pusat ke ujung. Ke tali busur betul sekali. Harus ada tali busurnya kalau apotema. Dia sampai tali busur. Itu disebut dengan apotema. Berarti kalau tidak ada tali busurnya maka tidak ada apotema. Kalau tidak ada tali busur, apotemanya tidak ada. Karena kalau ini lanjut samping, maka apa namanya? Jari-jari. Kalau ini lanjut ke samping namanya jari-jari. Jadi apotema cuma sampai di tali busur saja. Itu dengan apotema. Oke? Paham? Paham. Oke. Ini yang berupa garis. Terakhir berupa apa? Berupa ruang atau berupa ruang. Nah, contoh ini apa tadi yang pertama? Ini agak plat pizza. Kemudian kita potong. Bagaimana potong pizza? Nah, kan ini. Nah, ini disebut dengan apa? Ruang. Ya, ruang. Ruang ini disebut dengan apa? Minor, betul. Minor apa? Lihat kerjaan tadi. Minor, juring. Nah, ini disebut dengan juring. Jadi juring itu ruangan. Ini wilayahnya. Ini juring semua namanya ini. Ini semua ini juring. Jadi bukan garisnya ya. Wilayahnya ini namanya juring. Ini minor karena kecil. Juring mayor ini semua. Ini namanya mayor semua karena besar. Yang jelasnya potongan mirip pizza itu disebut dengan juring. Oke? Nah sekarang ini yang potongan kalau dipotong begini, dipotong lurus ini potong ruangannya apa namanya? Tembereng. Oke. Tulisannya itu ada juring, ada tembereng. Kalau juring dia potongan pizza. Dia potongan sampai di titik pusat. Coba lihat, dia sampai titik pusat itu juring. Kalau tembereng dia ambil samping. Oke, dia potong di sini. Ini tembereng. Tapi kalau dia potong pizza sampai di ujung, potong lagi itu namanya juring. Oke, saja penguatannya supaya bagus. Silakan buka, saya tulis di buku catatan, perbaiki. Karena sudah dijelaskan tadi, sudah paham ya. Kalau masih ada yang ditanyakan sambil gambar, silakan tanyakan yang kurang dipahami. Silakan. Itu yang digambar tadi, yang di buku tadi. Silakan dilengkapi. Ini sebetulnya jari-jari, dengan diameter. Kasih keterangan yang betul-betul jelas, yang tidak salah lagi. Harus salah betul. Dengan jari-jari, dengan diameter, dengan ini, dengan kalau masih kurang paham, tanyakan lagi. Yang mana itu Pak jari-jari? Yang mana itu Pak jari-jari? Oh silakan ditulis ke dalam. Ya nanti kan juga kita di belum banget. Oi, jangan ngalamu, nggak ada gunanya. Mulai dari yang mana boleh. Kalau mau tulis dulu, oh jari-jari dulu baru tulis terserah. Yang jelasnya gambar tak kita paham. Unsur
Lagi asal gambar seperti yang tadi di kegiatan tadi sudah benar sekali. Cuma gambarnya susah dipahami, mana dia jari, mana dia meter. Makanya saya bilang gambar tak di buku tak supaya gampang dipelajari, perbaiki supaya bisa ditentukan. Oh ini jari, ini diameter, ini temuan, ini. Terserah kita mau kasih keterangan bagaimana supaya yang penting kita gampang paham. Bagaimana Sambil dari buka kah? Sambil dari buka. bisa, yang jelas dipahami. Nah, jadi buku pagi tidak ada dong. Gampang. Bukan nabi dan padan. Maksud saya, dia pakai buku paket, tapi dipahami. Jari-jari yang mana? Jangan asal gambar ya. Diameter yang mana? Di pusat yang mana? Kan kita tidak mau pelajari. Makanya gambar yang bagus, tentukan unsur-unsurnya dengan bagus juga supaya pada saat nanti dipelajari itu gampang pahamnya. Kasih keterangan yang rinci supaya pas dibaca, oh ini disebut dengan diameter. Oh ini jari-jari. Nanti bingung gitu, diameter. Oh ini musuh lingkaran. Oh ini apotema. Oh ini tali busur. Oh ini tumeren. Oh ini juring. Silakan. Ayo dia naik. Rafli. Ini nanti saya keluar tidak selesai, tidak ditulis itu. Nanti pasti ulangan bingung yang mana jadi yang mana. Tidak lucu apa sendalnya. Sekali lagi dalam menulisnya pahami betul ya, pahami betul. Kalau kurang paham, bertanya, tidak ada masalah. Bahwa ini disebut dengan lingkaran, ini disebut dengan busur. Nggak usah tulis ciri-cirinya, makanya saya bilang dalam Keterangannya. ya keterangannya. Pertama ya masalah mayor minor itu. Mayor minor itu sebenarnya tidak perlu sebenarnya ditulis mayor minornya. Yang penting pahami bahwa kalau mayor itu besar, kalau minor itu kan kecil. Yang paling penting diketahui itu
unsurnya. Oh, busur lingkaran. Oh, ini busur lingkaran mayor, ini busur lingkaran minor. Dia kecil. Minor mayor kan agak kecil. Karena kalau itu busur biasanya itu mayor minor, nanti dianggap itu sebagai unsur-unsurnya. Kakak kelas tak dulu. Ini disebut unsur apa? Unsur mayor. Padahal yang saya tanyakan unsur lingkaran. Karena di keterangannya dia tulis di situ mayor, minor. Akhirnya pas dipelajari, dia kira itu betul-betul mayor. Padahal itu disebut dengan unsur lingkaran. Cuma unsur lingkaran secara besarnya itu disebut mayor, kalau kecil disebut minor. Karena aslinya dia unsur lingkaran. Sama dengan tembereng. Tembereng dengan juring besar, juring kecil. Juring besar bisa disebut dengan mayor, juring minor. Kalau juring potongannya mirip pizza. Kalau tembereng, potongannya langsung potong saja. Dan samping. Yang penting paham. Juring mana? Apa tema? Lurus mana? Dia tegak. Tidak miring. Dia tegak. Tegak. Apa tandanya apa tema? Dia tegak. Ini harus tegak sini. Ini menghasilkan sudut 90 derajat. Tegak itu apa tema? Apa gunanya apa tema? Untuk menunjukkan segitiga siku-siku di dalam. Itu tujuannya dibuat apa tema. Ya sudah ya, oke. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang jelasnya ini ditulis lengkapi nak. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke luas lingkaran atau lingkaran. Nah, pertemuan selanjutnya kita pakai dalam menentukan luas lingkaran. Jadi yang aku siapkan, ada gunting ya di sini. Hari Kamis ya. Hari Kamis, perhatikan dulu. Hari Kamis bawa karton. Yulfa dan teman-teman bawa karton ya. Jangan bisa kalender. Iya. Kalender partai kan banyak biasa. Oh, nanti itu ditempeli kayak begini di belakang. Tapi kalau lingkaran agak besar. Karena nanti kita akan gunting-gunting lingkaran, akan tempel ke alat peraga nanti kembali kita tunjukkan lagi di atas. Bagaimana bisa masukkan. Oke. Silakan siapkan dulu saja. Stop. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilma wal nasri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rohudin, calon guru penggerak angkatan 9 dari PT SMP 5 Satap Bumero. Dan di samping kanan saya ada pengajar praktik saya, Ibu Rismawati, dan di sebelah kiri saya ada Pak Samsudin yang telah melakukan praktek observasi di dalam kelas. Dan untuk saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan observasi di dalam kelas? Alhamdulillah
luar biasa. Kita telah melaksanakan pembelajaran observasi yang tadi telah berjalan alhamdulillah dengan baik. Jadi tadi sudah kita laksanakan observasi di dalam kelas pembelajaran. Ya Pak, area pengembangan yang Bapak laksanakan tadi itu di bagian apa saja? Tadi pelaksanaan pembelajarannya itu berada di geometri, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Fokusnya tadi itu di materi pertama tentang bangun ruang, itu kubus dan balok. Oh iya Pak, pada area pengembangan pengetahuan apa saja yang Bapak laksanakan tadi Pak? Pembelajaran tadi karena baru materi pertama, jadi dia membahas materi tentang seperti tadi yang materi belum masuk keterampilan, masih pada area pengetahuan, yaitu tadi itu unsur-unsur bangun ruang, dan termasuk volume dan luas permukaan bangun ruang tersebut, kubus dan balok. Oh iya. Jadi kendala-kendala yang dihadapi Pak di dalam kelas, dalam proses pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang Bapak buat, yang ada di RPP, apakah seperti itu Pak? Iya betul sekali. Dalam setiap pembelajaran saya kira tidak ada yang sempurna. Kita buat perencanaan seperfect mungkin, namun ada saja yang kita dapatkan masalah-masalah di dalam pembelajaran tersebut. Misalkan tadi kita buat beberapa kelompok heterogen, namun di kenyataan itu setelah kita bentuk kelompok itu ada saja beberapa orang teman yang mengganggu kelompok lain. Akhirnya proses pembelajaran menjadi kurang efektif gara-gara yang ada beberapa orang ini yang temannya sementara bekerja, dia malah mengganggu pekerjaan kelompok-kelompok lain. Nah, ini mungkin perlu sedikit dievaluasi nantinya di pertemuan selanjutnya. Selain pada aspek bekerjasama di dalam kelompok dan komunikasi di antar kelompok itu, ada yang lain Pak yang menjadi kendala selama proses pembelajaran? Saya kira yang paling utama adalah yang tadi, termasuk yang kita tidak bisa pungkiri adalah media pembelajaran, karena sekolah kita memang terbatas pada hal itu. Jadi kita manfaatkan lingkungan sekitar untuk untuk menggunakan media pembelajaran itu. Iya, apalagi pada saat pembelajaran kemarin itu listrik padam ya Pak. Jadi iya, itu yang jadi kendala kemarin. Yang video yang sudah disiapkan akhirnya tidak bisa ditampilkan karena tiba-tiba listrik padam. Jadi dari dua kendala yang dihadapi tadi Pak, mulai dari pengaturan peserta didik yang sering mengganggu temannya yang lain, dan yang kedua media pembelajaran yang kurang efektif, kendala masalah sarana dan prasarana, langkah ke depan yang Bapak akan laksanakan nantinya untuk perbaikan ke depannya Pak, mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, setelah melihat tadi hasil dari pembelajaran, kita evaluasi bahwa pembagian kelompok menjadi salah satu titik mungkin kelemahan yang saya lakukan tadi, karena nyatanya pembagian kelompok itu ternyata tidak membuat beberapa anak-anak ini yang memang sering tidak fokus dalam belajar itu belum membuahkan hasil. Artinya apa? Ini yang tadi kita harapkan anak ini yang memang agak-agak kurang, itu kita harapkan bisa ikut bekerja dalam kelompok itu, tapi nyatanya tadi itu saya lihat masih seperti kemarin-kemarin.
Jadi mungkin pertemuan selanjutnya ini pembagian kelompok, ini kita akan usahakan bagaimana caranya, mungkin berbagi dengan teman-teman yang lain, masukan-masukan bahwa supaya ini anak yang ada beberapa anak ini yang kurang fokus dalam belajar, bisa kembali fokus. Kemudian yang kedua mungkin tadi LKPD-nya mungkin kurang menarik juga bagi anak-anak ini, sehingga anak-anak ini kurang fokus untuk mengerjakan LKPD-nya. Saya kira seperti itu. Oh iya. Jadi ada 3 perbaikan yang akan Bapak lakukan ke depannya, mulai dari pengelompokan kembali, pembuatan LKPD yang jauh lebih menarik, dan penggunaan media pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya tapi terkendala masalah listrik pada saat itu akan diusahakan kembali. Begitu ya Pak? Ya, insya Allah. Jadi rencana kapan Bapak akan mengeksekusi atau melakukan hal-hal yang sudah direncanakan tadi? Nanti pada pertemuan selanjutnya mungkin pekan depan pada saat pembelajaran materi kedua masuk tentang volume dan luas permukaan prisma dan limas. Iya, karena pekan depan sudah masuk pembelajaran seperti biasanya. Kalau sekarang kan Amada Jawa. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya pekan depan itu akan dilaksanakan dan bisa memberikan impact yang bagus kepada peserta didik kita, karena apa yang dilaksanakan oleh Bapak saat ini sebenarnya sudah sangat luar biasa, namun hanya terkendala pada sarana dan prasarana yang kemarin, masalah listrik yang padam, dan Bapak sudah melakukan refleksi terhadap pembelajaran bahwa inilah kekurangannya. Mudah-mudahan nanti perbaikan kedepannya bisa jauh lebih baik dan peserta didik kita itu dapat menjadi seorang yang lebih baik ke depannya. Pembelajaran kita nantinya jauh lebih berpihak kepada mereka. Itu mungkin pasca observasi yang kami laksanakan, dan selanjutnya kami serahkan ke Ibu Risma sebagai pengajar praktik di kampus. Iya, baik, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit kembali terhadap proses pasca observasi yang sudah tadi saya saksikan. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama yaitu tentang saya sangat mengapresiasi Pak Wahyu telah melaksanakan seluruh rangkaian observasi pembelajaran, mulai dari pra-observasi, observasi di dalam kelas, dan hari ini adalah tentang pasca observasi. Dan itu sudah sesuai dengan apa yang diminta di LMS. Oleh karena itu dari percakapan tadi, alhamdulillah saya melihat bahwa Pak Wahyu telah melaksanakan pasca observasi sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Sam sendiri juga saya sudah menyaksikan video observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyu. Pak Sam alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas dengan baik sesuai dengan RPP yang sudah dibuat, di mana RPP itu sudah tercantum di dalamnya atau sudah dibuat PSE dan terintegrasi KSE sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian tadi di proses pasca observasi saya mengatakan bahwa Pak Wahyu sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita, di mana di awal Pak Wahyu menanyakan perasaannya Pak Sam setelah diobservasi di dalam kelas. Dan alhamdulillah Pak Sam merasa bahwa ini adalah pengalaman yang luar biasa bagi dia. Kemudian yang kedua, Pak Wahyu sudah menanyakan tentang area pengembangan yang telah dilaksanakan oleh Pak Sam di dalam kelas, yaitu tentang pengembangan pengetahuan, dan mungkin nanti juga bisa dimasukkan tentang keterampilan pengembangannya untuk kedepannya. Selanjutnya ada tadi juga kendala-kendala yang disampaikan oleh Pak Sam dan itu sudah ditanyakan oleh Pak Wahyu. Kendala tentang proses pembelajaran, ada beberapa murid di dalam kelompok yang masih belum maksimal, tentunya masih ada gangguan di antara kelompok yang satu dengan yang lain. Sehingga tadi Pak Sam menyampaikan untuk rencana kedepannya akan lebih maksimal dalam pembagian kelompok, sehingga nanti bisa
bisa teman yang kurang bisa saling membantu dalam satu kelompok. Nah, di akhir juga untuk langkah ke depannya tentang media ya Pak, media LKPD yang akan dibuat lebih menarik lagi sehingga anak-anak bisa lebih betah dalam belajar dan lebih fokus lagi. Nah, untuk waktunya, untuk pertemuan selanjutnya Pak Sam juga sudah menyampaikan Pak, jadi mungkin bisa nanti kontrol lagi apakah Pak Sam bisa menindaklanjuti apa yang sudah diutarakan tadi, sehingga proses pembelajaran baik itu hari ini ataupun kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan mungkin itu dari saya Pak, umpan balik yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, baik untuk Pak Wahyu maupun untuk Pak Sam ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.